lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ada dua fungsi BMT. Yang pertama ada Baitul Tamwil yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Yang kedua ada Baitul Mal, menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Berdasarkan pedoman cara pembentukan BMT, dinyatakan bahwa BMT berasaskan yang pertama ada Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan yang kedua ada Syariah Islam. Status dan legalitas hukum BMT. Ada dua status dan legalitas hukum. Yang pertama ada kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK, dan yang kedua berdasarkan hukum koperasi. Ada koperasi singkat pinjam, koperasi serba usaha, dan unit usaha otonom. Prinsip dasar BMT. Yang pertama ada ahsan atau mutu hasil kerja terbaik, thayyiban atau terindah, dan ahsanu amala atau memuaskan semua pihak dan sesuai dengan nilai-nilai salam keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan yang kedua ada barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. Dan yang ketiga spiritual communication, dan yang keempat demokratis, partisipatif, dan inklusif. Yang kelima ada keadilan sosial dan kesetaraan gender. Yang keenam ada ramah lingkungan. Ketujuh peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keanekaragaman budaya. Dan yang terakhir ada keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. Pendiri BMT yaitu ada 9. Pertama, pemeraksara dan pendamping. Pemeraksara dan pendamping menyiapkan diri atau menyimpangkan waktu, pemikiran, dan semangat untuk menjadi motivator pendiri BMT. Kedua, Tokmas, Agni, dan Fokusmas. Setelah ide ini berkembang dan direspon oleh 4-5 orang aktivis atau motivator, maka carilah dukungan tambahan yang lebih besar, misalnya dari tokoh masyarakat seperti Imam Masjid atau ulama yang paling disegani di wilayah itu, dan dari penjabat yang dituakan seperti Pak Guru, Pak Camat, atau Pak Lurah. Ketiga, yaitu P3G. Sarana pertemuan ini adalah membentuk sebuah tim atau panitia penyiapan pendirian BMT atau P3G yang rapi. Misalnya 5 orang yang benar-benar punya waktu, bersemangat, paling aktif, berpraksara, dan bersedia serta mau bekerja mengelilingkan kegiatan selanjutnya. Keempat, pengurus terbentuk. Para pendiri untuk memilih pengurus BMT, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Bila perlu, upayakan pengurus dari orang yang memiliki pengaruh, memiliki dasar kemampuan yang mendukung, diterima oleh masyarakat banyak, dan mengikuti urutan penyandang, yaitu waktu, ilmu, akal, nama. Khusus untuk bendahara perlu ditunjuk tokoh yang benar-benar mendapat kepercayaan oleh masyarakat. Kelima, calon pengelola. Pengurus yang terpilih segera mencari calon pengelola BMT, yaitu lulusan S1 atau D3 yang selain berkemampuan intelektual memadai, juga kuat landasan iman dan akhlaknya,
sertifikat operasi BMT dari Pinbuk Kabupaten atau Kota atau Pinbuk Provinsi atau Pinbuk Pusat. Kedelapan, sarana prasarana operasional. Pengurus bersama pengelola melaksanakan persiapan sarana kantor dan ATK serta form atau berkas administrasi yang diperlukan sebagaimana yang distandarisasikan oleh Pinbuk. Kesembilan, BMT siap beroperasi. Pemodalan BMT. Pertama, konsep dasar pemodalan BMT. Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai suatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan berdasarkan nilai buku. Modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban. Kedua, sumber permodalan BMT. Permodalan adalah hal sangat penting untuk kelancaran suatu usaha. Maju didanya suatu usaha juga ditentukan oleh ada tidaknya pemodalan yang dimiliki oleh suatu lembaga. Begitu halnya dengan BMT. Dalam menjalankan pembiayaan kepada anggota, diperlukan pemodalan yang memadai. Sumber pemodalan dari BMT berasal dari 5 sumber. Pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Kedua, simpanan pokok khusus. Simpanan pokok khusus merupakan simpanan modal penyertaan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Ketiga, simpanan wajib. Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Keempat, dana cadangan. Sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU. Modal kelima, modal penyertaan. Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dari dana ini memang sangat tidak terbatas. Suatu lembaga keuangan mikrosyariah atau bisa disebut LKMS dengan sistem bagi hasil dirancang supaya terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola dana. Prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasilnya merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keutuhannya yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih. Jadi di sini pembagiannya lebih jelas antara pihak yang memberi modal dan pihak yang mengelola usahanya. Adapun jenis-jenis kegiatan usaha Baitul Mal wa Tanwil dalam operasionalnya dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Yang pertama bisa disebut dengan simpanan. Simpanan di sini sangat banyak sekali, mulai dari tabungan, simpanan pendidikan, umroh dan haji, ataupun akikah. Dalam pembiayaan di sebuah usaha di BMT ini biasanya dilakukan dengan sistem bagi hasil. Saya akan menjelaskan tentang nisbah. Nisbah adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak, besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Profit sharing dapat diartikan sebagai dengan pembagian laba. Dalam pengaplikasiannya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan profit sharing atau bisa disebut dengan bagi laba. Penghitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelolaan dana. Pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha yang memperoleh pendapatan tersebut.
Yang kedua yaitu adalah pendekatan dengan cara revenue sharing atau bagi pendapatan. Penghitungan menurut pendekatan ini adalah menghitung laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana. Pendapatan usaha sebelumnya dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sekarang kita berlanjut dengan tingkat kesehatan BMT. Penetapan predikat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi tersebut adalah kriterianya tingkat kesehatan skor. Jadi saya akan menampilkan seperti di gambar samping ini. Oke, kita dilihat. Sehat itu antara nilai 81 sampai dengan 100. Cukup sehat 66 sampai dengan 80. Kurang sehat 51 sampai dengan 66. Tidak sehat dengan nilai 0 sampai dengan 51. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah acuan dari kita bisa melihat organisasi atau BMT yang tingkat kesehatannya antara sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Oke, kita simpulkan dengan penilaian kesehatan merupakan kegiatan penting bagi perusahaan karena dengan penilaian tingkat kesehatan tersebut akan dapat diketahui sejauh mana dapat dipandang berhasil atau kurang berhasil dalam menjalankan usahanya. Hasil penilaian tingkat kesehatan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan pedoman guna membenahi, memperbaiki, mengubah, atau menghentikan suatu kebijakan manajemen perusahaan. Strategi pengembangan Baitul Mal wa Tamwil. Perkembangan permasalahan ekonomi di masyarakat membutuhkan kecerdasan Baitul Mal wa Tamwil dalam merumuskan strategi jitu untuk mempertahankan eksistensi strategi tersebut, yaitu yang pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. Baitul Mal wa Tamwil dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal atau non-formal. Oleh karena itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan. Yang kedua, strategi pemasaran yang local oriented berdampak pada lemahnya upaya Baitul Mal wa Tamwil untuk menyosialisasikan produk-produk Baitul Mal wa Tamwil di luar masyarakat tempat Baitul Mal wa Tamwil itu berada. Yang ketiga, perlunya inovasi. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap dan kadang-kadang Baitul Mal wa Tamwil tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas layanan Baitul Mal wa Tamwil diperlukan pengetahuan strategis dalam bisnis. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme Baitul Mal wa Tamwil dalam bidang pelayanannya. Kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil. Dalam pengembangannya ini tidak lepas dari berbagai macam kendala, walaupun tidak berlaku sepenuhnya kendala yang ada di Baitul Mal wa Tamwil. Secara umum kendala tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum dipenuhi oleh Baitul Mal wa Tamwil. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Belum tentu pembiayaan yang diberikan Baitul Mal wa Tamwil cukup memadai untuk modal usaha masyarakat. Yang kedua, walaupun keberadaan Baitul Mal wa Tamwil cukup dikenal masyarakat, masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Karena masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cukup walaupun pembayaran bunganya cukup tinggi. Pada akhirnya di beberapa daerah yang terdapat Baitul Mal wa Tamwil masih ada rentenir, yang artinya Baitul Mal wa Tamwil belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
Yang ketiga, beberapa Baitul Mal wa Tamwil cenderung menghadapi masalah yang sama. Misalnya, nasabah yang bermasalah, kadang-kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi juga bermasalah di berbagai tempat. Oleh karena itu, perlunya upaya tiap-tiap Baitul Mal wa Tamwil untuk melakukan koordinasi dalam jangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah. Yang keempat, Baitul Mal wa Tamwil cenderung menghadapi Baitul Mal wa Tamwil yang lainnya sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Keadaan ini menciptakan iklim persaingan yang tidak islami. Bahkan hal ini memengaruhi pola pengelolaan Baitul Mal wa Tamwil tersebut lebih pragmatis, atau segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama.